Haleluya sahabat Kristus. Jumpa lagi bersama kami di Jangan Asal Punya Hubungan, atau disingkat Jangan Aspuhu. Hehehe. Dalam Jangan Aspuhu kali ini kita akan membahas tentang cinta yang menyesatkan. Pada umumnya, cinta adalah sebuah aksi dari emosi seseorang kepada orang lain ketika dirinya sedang dilanda perasaan sayang yang kemudian diwujudkan dalam sebuah perhatian, empati, kasih sayang, membantu, patuh menuruti perkataan, melakukan apapun untuk orang yang dikasihinya, bahkan sampai-sampai mengorbankan diri demi orang lain yang dikasihinya. Kerap kali cinta dapat membuat orang menjadi lebih baik loh sahabat Kristus. Tetapi banyak juga orang menjadi rusak oleh karena cinta. Termasuk juga sebagian banyak orang menjadi tersesat oleh karena cinta. Aduh, kasihan ya. Makanya jangan aspuhu supaya jangan tersesat dalam cinta. Ya kan sahabat Kristus? Ketika kita belum memahami betul tentang cinta, pastinya dengan mudah kita akan tersesat karena cinta. Siapa saja boleh tersesat karena cinta loh sahabat Kristus. Karena perasaan cinta dapat merasuki siapa saja. Baik itu orang muda, orang tua, orang setengah muda setengah tua, bahkan siapa saja. Berikut ini adalah seorang raja yang sangat terkenal di dunia menurut Alkitab, yang juga dapat tersesat karena cinta. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1, tertulis kisah tentang Raja Salomo yang mencintai banyak perempuan asing. Salomo adalah salah satu dari raja bangsa Israel yang memimpin masa kejayaannya sekitar tahun 962 sampai 922 sebelum Masehi. Raja Salomo adalah putra kedua dari orang tuanya, yaitu Daud dan Batsheba, yang kemudian menggantikan posisi ayahnya Daud. Raja Salomo pun menjadi seorang raja. Nah, untuk tujuan politik, agar kekuasaan Raja Salomo semakin meluas di setiap daerah, maka Raja Salomo pun memutuskan untuk menikah secara politisi dengan wanita-wanita bangsa asing. Apakah hasilnya sahabat Kristus sekalian? Menikah secara politisi memang memberikan sasaran yang tepat untuk politik kepemimpinan Raja Salomo hingga semakin luas. Tetapi untuk masalah hubungan percintaan, Raja Salomo telah menjadi sesat. Karena akhirnya Raja Salomo tidak dapat membendung rasa cintanya hingga Raja Salomo benar-benar jatuh cinta dan mencintai banyak sekali dari perempuan asing. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 dikatakan, selain putri dari Raja Firaun, Raja Salomo juga mencintai perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Bukti terbesar bahwa Raja Salomo telah tersesat dalam hal percintaannya adalah akhirnya Raja Salomo memiliki istri sebanyak 700 putri bangsawan dan selirnya sebanyak 300 wanita. Jadi, jumlah wanita yang benar-benar dicintainya adalah 1000 orang. Wow! Wow kan, sahabat Kristus? Coba bayangkan, kalau sahabat Kristus semua seperti itu, sanggup tidak menghadapi 1000 pasangan? Bercanda ya sahabat Kristus sekalian. Kita lanjutkan sedikit lagi sahabat Kristus. Yang paling parahnya, yang membuktikan bahwa Raja Salomo telah mengalami aspuhu, yaitu Raja Salomo tersesat dalam percintaannya hingga menomorduakan Tuhan.
Raja Salomo akhirnya meninggalkan Tuhannya dan mengikuti penyembahan yang lain, seperti yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang kelima. Raja Salomo jadi ikut menyembah dan mengikuti penyembahan berhala dari setiap wanita yang dicintainya, seperti Asitoret, Dewi orang Sidon, Milkom, dan yang paling parahnya, Raja Salomo sampai-sampai ikut menyembah dewa kejijikan sembahan orang Amon. Nah, sahabat Kristus sekalian, paham kan dengan pembahasan kita hari ini? Dari pembahasan hari ini, apakah masih ada niat dalam hati kita untuk menggunakan perasaan cintanya dengan sembarangan? Hati-hati loh, karena kalau sampai sudah tersesat dalam cinta, pasti tidak akan dapat kembali lagi. Dari pelajaran rohani hari ini, apa sih yang harus kita hindari agar tidak tersesat dalam hubungan percintaan? Kalau dari program Jangan Aspuhub, ada 3 hal yang harus kita hindari, yaitu pertama, jangan bentuk sebuah hubungan untuk tujuan politik, kekayaan, ataupun lainnya yang bersifat duniawi, karena cinta itu dapat membawa kita pada malapetaka. Kedua, jangan bentuk sebuah hubungan jika kita sudah tahu jelas bahwa ada perbedaan pada keyakinan yang kita miliki, termasuk juga jika kita sudah melihat jelas ada perbedaan pada nilai kesetiaan dalam hal mencari Tuhannya masing-masing. Alangkah baiknya tetap pertahankan sisi ketuhanan yang dipercaya masing-masing ya sahabat Kristus, agar cinta tidak membuat keadaan itu menjadi seperti kurang maksimal tercapai. Berteman dan bersaudara boleh, tapi harapannya jangan sampai punya hubungan cinta ya. Hehehehe. Yang ketiga, jangan bentuk sebuah hubungan jika kita sampai terlibat dalam sebuah penyembahan berhala. Intinya, perhatikan baik-baik resiko terbesar dari sebuah hubungan, agar kita tidak sembarangan mengizinkan rasa cinta hadir dalam hati kita. Setelah semua pembahasan ini, menurut sahabat Kristus semua, apalagi sih yang harus kita jaga agar kita tidak sampai tersesat karena cinta? Silakan berikan komentarnya ya sahabat Kristus semua. Jangan lupa share, like, serta berikan subscribe-nya agar program ini boleh semakin di depan, serta semakin memotivasi kita semua. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya sahabat Kristus semua. Jangan lupa, jangan aspuhu. Hehehehehe.